Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Firmansyah. Pada video kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan untuk teman-teman semua agar mengenal lebih dekat terkait dari teknologi wireless. Kenapa? Kita harus mengenal lebih dekat teknologi wireless karena belakangan ini teknologi wireless sudah umum kita gunakan. Tempat umum, tempat-tempat publik, tempat-tempat hampir bahkan tempat warung kopi pun, tempat nongkrong pun sudah memfasilitasi dengan adanya teknologi wireless. Apa sih perbandingan dari jaringan wireless dan jaringan kabel ataupun kabel dengan nirkabel, wired ataupun dengan wireless? Perbandingannya, ketika kita berbicara teknologi kabel itu dia bersifat tidak fleksibel. Kenapa nggak fleksibel? Bayangkan, ketika kita berpindah dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, kita masih menggunakan teknologi kabel, maka kita harus menarik kabel sejauh jarak dari ruangan satu ke ruangan kedua. Namun, ketika kita berbicara teknologi wireless, selama frekuensi sinyalnya masih ada, kita masih dapat terhubung. Jadi lebih fleksibel. Untuk apa fleksibelnya? Untuk mencakup mobilitas yang lebih besar. Jadi yang pertama itu dari fleksibelnya. Yang kedua, mobilitasnya, karena kita bisa pindah dari tempat satu ke tempat yang dua lebih efisien. Lalu, ketika dari fleksibelnya, dari mobilitasnya, bagaimana dari sisi keamanannya? Lebih rentan yang mana? Lebih rentan kabel kah? Atau lebih rentan nirkabel kah? Di dalam sebuah jaringan komputer, kita nggak ada pernah bilang jaringan itu aman. Kenapa? Karena ketika berbicara, wah jaringan saya aman nih, nggak bakal ada yang bobol. Nggak. Ketika kita berbicara ataupun kita berarogansi jaringan kita aman, maka akan ada pihak yang penasaran. Bener nggak sih punya dia aman? Coba bobol, coba tembus. Nah, kita abaikan seolah-olah kita menjadi orang awam. Kita coba membandingkan lebih aman mana, kabel dan nirkabel. Teknologi kabel dia bisa dikatakan lebih aman. Kenapa? Karena ketika ada pengguna lain yang ingin masuk ke dalam jaringan komputer kita, dia tidak berhak. Pengguna itu haruslah mencolokkan LAN cardnya, kabel UTP-nya, NIC-nya harus ke perangkat jaringan. Jadi ketika ada seseorang yang ingin mencoba mengotak-ngatik jaringan lalu lintas jaringan di dalam jaringan kabel, seseorang itu haruslah terhubung langsung dengan kabel. Jadi laptopnya terhubung langsung dengan switch kah, terhubung langsung kah dengan router dengan membawa interface kabelnya. Itu kalau saya bilang lebih aman karena perangkat pembentuk jaringan otomatis harus kita letakkan di tempat yang aman. Lalu wireless berarti nggak aman dong. Wireless kenapa bisa dibilang lebih rentan keamanannya? Karena wireless sinyalnya bersifat broadcast. Contoh, saya memasang wireless di rumah saya, memasang wifi, tapi tetangga saya radius 10 meter, radius 15 meter, radius 20 meter masih menemukan SSID-nya. Nah, hal ini menjadi pemicu dari kerentanan keamanan wireless karena bersifat broadcast. Seseorang yang ingin masuk ke dalam jaringan saya tidak harus ke lokasi secara langsung. Berbeda ketika menggunakan jaringan kabel. Seseorang yang ingin mencoba melakukan pengaksesan ke dalam jaringan saya, seseorang tersebut haruslah berada di lokasi langsung. Tapi ketika berbicara teknologi wireless, seseorang yang ingin masuk ke dalam jaringan saya tidak perlu harus berada di lokasi
WiFi tersebut. Selama frekuensinya masih dapat, seseorang tersebut dapat masuk ke dalam jaringan. Contohnya, ini di rumah saya ada Speedy Instant, ada Kenzia. Nah, yang ini artinya saya mungkin ketika mengetahui user dan password dari keamanan SSID Kenzia ataupun dari Speedy Instant ini, saya bisa melakukan akses. Walaupun saya tidak mengetahui posisi akses poinnya di mana. Oke. Nah, lalu bagaimana sih untuk mengamankan ketika kita berbicara teknologi wireless ini riskan dari keamanannya? Ketika teknologi kabel, kita mengamankannya itu paling banter adalah meletakkan seluruh perangkat pembentuk jaringan di tempat yang aman. Kuncinya itu, baik switch, hub, ataupun router diletakkan di posisi yang aman, baik dari gangguan seseorang yang ingin mencoba melakukan akses ke dalam jaringan dia tidak berhak, ataupun dari kesalahan-kesalahan yang lainnya, mungkinkah terinjak, mungkinkah kesambar petir, ataupun rusak karena mungkin kabelnya digigit tikus. Nah, jadi pastikan ketika kita membentuk sebuah jaringan menggunakan jaringan dan kabel, pastikan perangkat pembentuk jaringannya diletakkan di tempat yang aman. Lalu wireless nggak perlu tempat yang aman, pasti diletakkan di tempat yang aman juga. Nggak mungkin saya mempunyai access point harga 12 juta tapi saya taruh di teras tapi nggak menggunakan breaker, tapi cuma saya taruh sembarangan, taruh ke tembok pakai paku doang naruh. Nah, ketika hilang nyengir. Jadi kuncinya adalah letakkan seluruh perangkat pembentuk jaringan di tempat yang aman. Dan ada poin tambahan untuk di wireless ini, karena tadi saya bilang wireless lebih rentan keamanannya dibanding kabel. Yuk kita mengenal lebih dekat model-model keamanan dari wireless. Yang pertama, ada keamanan wireless menggunakan WEP ataupun Wired Econ Value Privacy. Itu merupakan protokol keamanan untuk wireless LAN, wireless local area network, dengan menggunakan standar di 802.11b. Ada jaringan LAN lebih aman dibandingkan WLAN. Jelas, harus saya sampaikan, ketika kita menggunakan kabel dia lebih aman dibanding menggunakan teknologi wireless. Lalu, WLAN yang berada di atas gelombang radio lebih rentan terhadap gangguan karena teknologi wireless bersifat dia broadcast dari frekuensi pembentuk jaringannya. Nah, hal inilah yang menjadi sebuah keriskan dari celah keamanan di dalam jaringan wireless. WP menggunakan keamanan secara enkripsi statis atau lebih mudah untuk ditembus. Nah, karena WEP di sini menggunakan keamanan secara enkripsi statis dan mudah untuk ditembus, dikembangkanlah teknologi dari keamanan WiFi WEP ini, dikembangkan dengan WPA. WPA ataupun WiFi Protect Access dirancang untuk menggantikan WEP yang tadi lebih rentan. WPA menggunakan 128 bit yang telah dienkripsi. Terdapat dua versi dari penggunaan WPA ini, baik WPA 2 personal ataupun WPA 2 enterprise. Nah, jadi WPA sudah bisa digunakan lebih baik dibanding WEP. Ada pula di atasnya lagi dibandingkan dari keamanan WPA saja, ada namanya WPA 2. WPA 2 yaitu tindak lanjut ataupun upgrade-nya ataupun perkembangan lebih lanjut dari keamanan WiFi bermode WPA. WPA 2 menggunakan 128 bit Advanced Encryption Standard ataupun AES, serta WPA 2 menggunakan standar di 802.11e, IEEE 802.11e. Serta WPA 2 pun mampu menyediakan keamanan yang lebih mahir dibanding keamanan model yang lainnya seperti keamanan WEP maupun WPA.
Nggak berbeda jauh antara WPA dan WPA2, sama-sama mempunyai dua karakteristik, yang satu untuk pribadi ataupun satu untuk enterprise. Case-nya seperti apa sih? Contoh dari keamanan WEP, WPA, WPA2 itu contohnya itu adalah model tethering. Ini hal simpelnya. Ketika kita mencari SSID di tempat mana? Publik, tempat umum. Oh, di sini ada contoh Viman tanpa ada tanda seru, Speed Instant ada tanda seru, Kenzia tanpa ada tanda seru, internet 100.000 tanpa tanda seru. Biasanya ketika kita disconnect ataupun kita ingin masuk dalam sebuah jaringan tanpa ada tanda serunya, itu menggunakan keamanan WEP, WPA ataupun WPA2. Namun ketika ada tanda seru, biasanya dia dimintanya ke hotspot login. Jadi dia akan redirect lagi ke dalam registrasi berdasarkan user dan password. Nanti kita akan mengenal apa sih beda-bedanya. Nah, ketika kita menggunakan WPA, WEP2, WPA, WEP, nah di sini modelnya seperti model tethering ini. Jadi satu password bisa digunakan oleh semua pengguna layanan jaringan selama mengetahui passwordnya. Jadi ada model keamanan yang satu password, yaitu WEP, WPA ataupun WPA2. Cara kerjanya seperti cara kerja dari model tethering yang tadi saya sampaikan. Ada lagi keamanan lainnya selain seperti model tethering tadi, WEP, WPA, WPA2. Ada lagi model keamanannya menggunakan server authentication user login hotspot. Cara kerjanya dengan melakukan validasi untuk user dan password untuk menentukan apakah user dan password ini boleh masuk ke dalam jaringan kita. Apakah user yang didaftarkan, password yang didaftarkan sesuai. Contoh gampangnya adalah sama ketika teman-teman berlangganan ataupun teman-teman masuk ke dalam perkuliahan. Usernya mungkin ABC, passwordnya mungkin X, Z. Jadi masing-masing memiliki user yang berbeda, masing-masing pun juga memiliki password yang berbeda. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang login adalah saya. Contoh, saya ingin masuk perkuliahan di kelas A. Untuk login ya harus menggunakan user nama, password nama. Maka saya menggunakan user Firmansyah, password Firmansyah. Maka nanti dari sisi administrator jaringan akan mengetahui bahwa Firmansyah telah login. Ini dari sisi dari keamanan hotspot login, dia bisa mengetahui siapa sih yang sudah login. Ketika kita membuat satu user dan satu password untuk satu pengguna, bisa nggak sih satu user satu password untuk banyak pengguna? Bisa. Untuk di hotel-hotel, tempat kafe, tempat nongkrong, itu biasanya contoh usernya klien, passwordnya adalah klien, ataupun usernya tamu, passwordnya tamu. Berarti seluruh tamu loginnya adalah tamu dan tamu. Tapi ketika kita ingin membuat lebih safety, kita bisa membuat fitur hotspot loginnya yang tadi saya sampaikan. Usernya identitas kita, passwordnya identitas kita, untuk mengetahui kita login. Apakah sampai sini sudah aman teknologi wireless? Belum. Teknologi yang tadi WEP, WPA, WPA2 menggunakan satu password untuk seluruh orang yang ingin terkoneksi, dikembangkan lagi dengan menggunakan hotspot login. Nah, asumsinya satu user untuk satu personal. User Firmansyah, password Firmansyah digunakan hanya untuk Firmansyah. Apakah itu bisa dipastikan? Yang menggunakan user dan password Firmansyah adalah Firmansyah yang asli? Belum tentu. Karena ketika user dan password saya diketahui oleh orang lain pasti bisa akses ke dalam jaringan saya. Nah, untuk menindaklanjuti celah keamanan ini, ada pula teknologi keamanan WiFi tindak lanjutnya menggunakan filtering MAC
address. Setiap perangkat jaringan pasti memiliki MAC address yang unik disediakan dari produsen. MAC address filtering hanya memungkinkan melakukan akses tertentu saja. Namun, untuk menerapkan di jaringan dengan skala besar mengalami tingkat kerumitan yang tinggi. Konsepnya bagaimana? Ketika tadi kita berbicara di hotspot login, saya Firmansyah. Untuk terkoneksi ke dalam jaringan, saya harus menggunakan user Firmansyah, password Firmansyah ketika menggunakan hotspot login. Namun, saya pada suatu hari tertentu tidak masuk kerja. Rekan saya, sebut saja XYZ, mengetahui user dan password saya. Apakah teman saya XYZ bisa masuk ke dalam jaringan menggunakan user Firmansyah, password Firmansyah? Bisa, karena autentifikasinya hanya menggunakan user dan password, bukan menggunakan physical. Ketika XYZ menggunakan user Firmansyah, password Firmansyah, dari sisi network administrator akan mengetahuinya Firmansyah yang login, bukan XYZ. Ketika XYZ menggunakan user saya melakukan tindakan yang mungkin melanggar undang-undang ITE, maka yang kena kasus adalah saya, bukan XYZ, karena dinyatakan yang login adalah Firmansyah. Untuk mengantisipasi itu adalah teknologi lebih lanjut terkait keamanan jaringan wireless menggunakan filtering MAC address, yang artinya user Firmansyah, password Firmansyah hanya dapat digunakan oleh laptop yang didaftarkan oleh Firmansyah. User XYZ, password XYZ hanya bisa digunakan oleh XYZ saja. User Siska, password Siska berarti hanya bisa digunakan oleh perangkat yang didaftarkan Siska. Jadi sinkronisasi perangkatnya, MAC address-nya dari laptopnya Firmansyah, saya mendaftarkan MAC address-nya ke network administrator. Ini loh MAC address saya. Nah, nanti didaftarkan oleh network administrator. Untuk user Firmansyah, password Firmansyah hanya boleh untuk laptop ini. User Siska, password Siska hanya boleh untuk laptop ini. User XYZ, password XYZ hanya boleh untuk laptop ini. Jadi dibuat lebih spesifik. Walaupun saya tidak masuk kerja, Siska maupun XYZ mengetahui user dan password saya, tetap tidak akan bisa login menggunakan user saya. Nah, ini sampai saat ini mungkin dirasa cara yang paling ampuh untuk mengamankan jaringan wireless. Itu ketika kita berbicara mengantisipasi dari pelanggaran undang-undang ITE. Case paling gampang adalah ketika kita tidak menerapkan ini, baik menggunakan WEP, WPA2, WPA ataupun hotspot login, siapapun yang mengetahui user dan password kita, semua dapat terhubung ke dalam jaringan. Namun ketika kita melakukan pemfilteran 2 kali, jadi kita boleh menggunakan WPA, boleh menggunakan hotspot login, tapi kita menggunakan layanan keamanan berganda, filtering lagi berdasarkan MAC address-nya. It's okay mengetahui user password kita, tapi MAC address yang didaftarkan dia tidak akan pernah bisa masuk. Jadi kita langganan di rumah WiFi, nggak sembarang orang bisa melakukan akses ke dalam jaringan WiFi di rumah kita. Yang bisa akses ya mungkin ya teman keluarga doang, tetangga nggak bisa. Tetangga it's okay mengetahui user dan passwordnya, baik WPA-nya maupun hotspot login-nya, tapi tetangga nggak akan pernah bisa login dikarenakan device dari tetangga tidak kita daftarkan dalam perangkat jaringan kita. Nah, ini bisa diterapin. Ini banyak sudah digunakan oleh teman-teman baik untuk membuat karya tulisnya. Nah, ini ada 2 referensi terkait penelitian di dalam jaringan wireless. Yang pertama ini adalah judulnya perancangan perluasan jaringan dengan fitur security profile routing berbasis wireless. Ini pembahasan tentang pengimplementasian hasil analisa dari fitur hotspot login. Lalu referensi lainnya
dengan judul yang berbeda, dengan objek penelitian yang berbeda. Nah, ini menggunakan keamanan berganda. Dia menggunakan hotspot login dan menggunakan filtering MAC address yang dibuat dengan judul optimalisasi keamanan wireless menggunakan filtering MAC address. Jadi biarkan semua orang mengetahui password WiFi kita, tapi nggak semua orang bisa akses ke dalam jaringan kita. Karena physical address dari device-nya tidak kita daftarkan ke dalam jaringan kita. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.